dampak karunia roh dalam pelayanan. Tentu saja yang dimaksud dengan roh dalam kalimat ini adalah Roh Kudus. Dampak karunia roh dalam pelayanan. Mari kita membuka surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal ke-14. Kita akan membaca secara bergantian ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 1 Korintus 14 ayat 1 hingga 12. Saya mulai dengan ayat yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara merespon dengan ayat yang kedua. Begitu seterusnya kita saling bergantian sampai pada akhirnya, yakni ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 14, demikian perkataan Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja karena ucapan di udara. Karena kamu Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, firman bagi jemaatnya pada pagi menjelang siang hari ini. Saudara-saudara, kitab
atau surat Paulus kepada jemaat Korintus itu agaknya lebih menyoroti tentang karunia-karunia roh. Secara khusus 1 Korintus pasal sebelumnya, yakni pasal 12, itu bicara panjang lebar mengenai karunia-karunia roh. Apa saja karunia roh itu, rupa-rupa karunia roh itu ada di pasal 12. Tapi di pasal 13 itu bicara secara panjang lebar mengenai buah-buah roh dan utamanya kasih. Sifat-sifat kasih itu bagaimana dan hasilnya apa, untuk siapa disediakan dan seterusnya, itu terdapat di pasal 13. Nah, di pasal 14 yang hingga ayat 12 kita baca bersama-sama pagi hari ini, itu lebih menekankan bagaimana karunia-karunia roh bermanifestasi atau berlangsung di tengah-tengah jemaat sehingga mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberhasilan. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sangat berdampak bagi keberhasilan sebuah pelayanan. Artinya kalau Roh Kudus diikut sertakan, maka sudah barang tentu jemaat yang menerima Roh Kudus tersebut, pelayanannya akan jauh lebih berhasil daripada gereja yang tidak atau yang mengabaikan kesertaan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, hari ini tentang keberhasilan sebuah pelayanan. Keberhasilan suatu organisasi atau perkumpulan biasanya itu bisa diukur. Alat apa yang bisa kita pergunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi atau suatu perkumpulan? Nah, ini kalau di pelajaran manajemen ini dipelajari. Keberhasilan suatu organisasi atau perkumpulan, organisasi apapun itu, keberhasilannya bisa diukur dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah organisasi itu mempunyai tujuan? Setiap organisasi pastilah mempunyai tujuan. Tidak ada organisasi yang tidak mempunyai tujuan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah organisasi berhasil mencapai tujuan tersebut? Itu pertanyaan pertama untuk mengukur apakah suatu organisasi atau perkumpulan itu berhasil dalam pelayanannya. Lalu pertanyaan berikut adalah, apakah anggota merasa puas? Merasa puas dalam arti bahwa anggota terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui organisasi tersebut. Misalnya, kalau kita masuk dalam sebuah perguruan, katakanlah sebuah perguruan tinggi, kita ingin menimba ilmu, kita ingin menjadi seorang sarjana melalui perguruan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah perguruan tersebut bisa memberikan apa yang kita inginkan, yakni mendapatkan ilmu pengetahuan dan sekaligus gelar sarjana. Jadi, apakah kita merasa puas kalau misalnya kebutuhan kita terpenuhi, tujuan kita tercapai dengan masuknya kita di dalam lembaga tersebut, itu berarti organisasi tersebut mengalami keberhasilan. Lalu apakah organisasi menjamin masa depan? Ini pertanyaan penting untuk mengukur keberhasilan sebuah organisasi. Lalu berikutnya, apakah
anggota yang tergabung di dalam organisasi itu siap atau mau berinvestasi. Ini juga merupakan alat ukur yang sangat penting untuk menentukan apakah organisasi yang dimaksud itu mengalami keberhasilan. Sebab satu organisasi tanpa investasi dari anggotanya akan sulit untuk meraih keberhasilan. Dan mungkin pertanyaan penting lain dari sebuah pertanyaan apakah suatu organisasi atau perkumpulan berhasil dalam menjalankan misinya adalah apakah orang lain, maksudnya orang di luar organisasi itu, orang yang di luar perkumpulan itu tertarik dan terekrut, orang luar sana kepingin ikut dan memang ikut, mereka bergabung dengan organisasi tersebut. Saudara-saudara, dan kalau Bapak Ibu punya usaha, misalnya buka warung, Anda bisa mengukur apakah bahan-bahan yang saudara jual di sana itu betul-betul dibutuhkan, sehingga mereka merasa puas, mereka siap membeli, mereka mau berinvestasi, dan orang selalu tertarik untuk berbelanja di tempat saudara. Itu bisa dijadikan sebagai alat ukur atau memandu saudara dalam perusahaan tersebut untuk mengalami keberhasilan. Sekarang berikut adalah apa alat untuk mencapai tujuan organisasi. Di awal tadi saya katakan setiap organisasi pasti ada tujuannya. Lalu dengan apa mereka atau organisasi itu mencapai tujuannya? Biasanya organisasi yang terpenting adalah orang atau orang akan menjalankan kegiatan atau misi organisasi tersebut, kemudian modal atau alat, dan yang terakhir adalah strategi dan manajemen. Nah, untuk mencapai tujuannya, apapun yang menjadi visi dan misi dari sebuah organisasi, dia tidak akan berhasil kalau dia tidak mempunyai orang, tidak punya modal dan alat, dan juga tidak mempunyai strategi dan manajemen. Sekarang karena kita bicara tentang gereja, dampak karunia roh dalam pelayanan, maksudnya pelayanan gereja. Bagaimana dengan gereja? Apa alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur keberhasilannya? Orang dengan mudah berkata, keberhasilan sebuah gereja adalah ketika orang percaya semakin bertambah secara kuantitas dan secara kualitas, jumlah mereka atau bilangan mereka bertambah, lalu mutu rohaninya meningkat dari waktu ke waktu, itulah keberhasilan. Tapi saudara-saudaraku, sebenarnya pertanyaan itu atau ungkapan itu perlu juga dirinci. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengukur apakah gereja kita ini berhasil atau tidak. Jadi pertanyaan kita gunakan tadi untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perkumpulan apapun itu juga berlaku untuk menjawab apakah pelayanan gereja berhasil atau tidak. Jadi pertanyaan tadi, apakah gereja mencapai tujuan? Apakah anggota merasa puas? Apakah gereja menjamin masa depan? Apakah anggota gereja siap berinvestasi? Apakah orang lain tertarik dan terekrut? Apakah orang yang tadinya tidak mau bergabung dengan gereja sekarang menjadi mau bergabung? Jadi kurang lebih sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk mengukur
keberhasilan sebuah organisasi yang bukan organisasi gereja. Saudaraku, sebenarnya ini adalah poin-poin yang perlu dibahas lebih lanjut. Apakah gereja mencapai tujuan? Apa rupanya tujuan gereja? Apakah anggota merasa puas? Kepuasan anggota itu merasa berkaitan erat dengan tercapainya tujuannya. Kalau saudara masuk di sebuah lembaga, ternyata tujuan saudara tidak tercapai dengan lembaga itu, misalkan Anda kepingin menjadi seorang politisi, katakanlah Anda kepingin menjadi seorang bupati, lalu Anda masuk di dalam sebuah organisasi politik, partai politik, karena partai politiklah lembaga yang bisa menghantar saudara menjadi seorang bupati. Lalu saudara masuk di sebuah partai politik, tapi ternyata partai politik itu tidak bisa membuat saudara berhasil menjadi seorang kepala negara. Itu artinya organisasi itu tidak membantu saudara untuk mencapai tujuan saudara, dan sebagai akibatnya saudara tentu merasa tidak puas. Sangat banyak yang ingin kita refleksikan dengan poin-poin ini, tapi karena waktu kita sangat terbatas, saya harus membatasi diri, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita boleh kembali kepada poin-poin ini. Tapi yang terpenting sekarang adalah alat untuk mengukur keberhasilan sebuah pelayanan gereja itu tergantung atau terjawab pada pertanyaan-pertanyaan yang baru saja saya sampaikan. Apakah gereja mencapai tujuan? Kalau gereja mencapai tujuan itu berarti gereja berhasil. Apakah anggota merasa puas? Kalau anggota merasa puas itu berarti gereja berhasil. Apakah anggota siap berinvestasi? Kalau jawabannya iya, maka gereja itu berhasil. Apakah orang lain tertarik dan terekrut? Kalau jawabannya iya, maka pasti gereja itu adalah gereja yang berhasil. Dan satu lagi yang sangat-sangat penting, malah ini yang membuat organisasi gereja berbeda dari organisasi-organisasi lain. Apakah itu? Apakah Tuhan berkenan atas gereja itu? Ini yang terpenting. Orang bisa saja menganggap bahwa mereka telah mencapai tujuan gereja. Orang bisa saja berkata, aku puas dalam pelayanan gereja A, gereja B, dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan atas pelayanan gereja itu, maka sesungguhnya prestasi di bidang-bidang yang lain, yang orang menjadi merasa puas, yang orang merasa masa depannya akan terjamin, dan semua orang berinvestasi di dalam gereja itu akan menjadi sia-sia kalau gereja tersebut tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau begitu, bagaimana supaya gereja kita berkenan kepada Tuhan? Artinya selain sukses, selain berhasil dalam pelayanan, gereja ini betul-betul berkenan bagi Tuhan. Atau boleh juga kita ajukan sebuah pertanyaan, bagaimana gereja dapat mencapai tujuannya? Siapa yang berperan? Dan apa pula peran mereka? Saudara-saudaraku, tadi di depan saya sudah kemukakan bahwa ingat sebuah keberhasilan gereja, sebuah keberhasilan organisasi itu dipengaruhi oleh orang berarti saya dari tadi klik-klik nggak main. Ya,
Ini mari bandingkan dulu. Organisasi yang bukan gereja, yang terpenting ada orang yang menjalankan organisasi itu, lalu kemudian ada modal, ada alat yang akan dipergunakan, kemudian ada strategi, ada manajemen. Itu kalau organisasi yang bukan gereja. Organisasi apapun itu, bergerak di bidang apapun, harus ada komponen ini, ada orang, ada modal dan alat, strategi dan manajemen. Lalu apa perbedaannya dan apa pula persamaannya dengan gereja? Ternyata gereja itu harus menempatkan Roh Kudus pada urutan yang pertama. Kalau organisasi lain yang bukan gereja, oranglah yang menempati urutan yang pertama. Sesudah orang ada modal dan alat, kemudian strategi dan manajemen. Tapi yang namanya gereja, yang menduduki tempat pertama adalah Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kuduslah yang harus mengendalikan gereja tersebut. Melalui apa dia mengendalikan Roh Kudus? Tentu saja melalui orang dan melalui strategi dan manajemen. Lihat persamaannya, ada beberapa komponen yang sama dan ada juga komponen yang berbeda. Saudara-saudaraku, jadi dengan kata lain, kembali kepada tema di atas, dengan adanya Roh Kudus yang memberikan karunia bagi gereja, maka pelayanan gereja akan berdampak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sajakah karunia Roh Kudus yang kalau dia mengendalikan pelayanan gereja, maka gereja itu akan berdampak, gereja itu akan berhasil. Tentang rupa-rupa karunia roh itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Utamanya ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. Tapi kita tidak perlu buka sekarang. Bapak Ibu silakan baca masing-masing di rumah. Yang jelas di situ diutarakan bahwa rupa-rupa karunia Roh Kudus adalah hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, kuasa untuk melakukan mujizat, membuat mujizat, nubuat, terus pengenalan atau pembedaan macam-macam roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Panjang lebar tadi kita sudah diutarakan. Tapi saya baca kembali ayat yang pertama, pasal 14 tadi. Kejarlah kasih. Roh Kudus kan menganugerahkan dua hal untuk gereja. Pertama dia buah, yang kedua karunia. Nah, kalau ditanya, mana lebih penting buah roh sama karunia roh? Sebenarnya sulit untuk menjawabnya. Karena karunia dan buah roh itu sepertinya tumpang tindih. Yang satu tidak mungkin tanpa yang satu lagi. Buah tanpa karunia gak bisa. Atau sebaliknya karunia tanpa buah gak bagus juga. Tapi kalau dipikir-pikir ya, mana lebih baik engkau dapat karunia Roh Kudus? Misalkanlah kita nggak bisa dapat dua-dua. Kita hanya bisa dapat satu, karunia atau buah Roh Kudus. Jadi kalau saya ditanya, mana yang Anda pilih, karunia roh atau buah roh? Saya akan memilih buah roh. Karena dengan buah roh, otomatis saya sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa melakukan apapun, tanpa menjanjikan apapun, tapi dengan buah roh, saya telah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Nah,
Jadi ada dua. Di ayat 1 pasal 14, kejarlah kasih itu. Prioritaskanlah buah roh. Utamakanlah kasih itu. Kasih merupakan salah satu dari buah roh. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Rupa-rupanya di antara kesembilan karunia roh, karunia utama ini ya, sebenarnya karunia itu sangat banyak. Puluhan, tidak hanya 9, tapi inilah yang terutama, yang 9 ini. Rupa-rupanya di antara karunia utama itu, yang terutama adalah nubuat. Nubuat itu sangat penting. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Sebab, saya terangkan dulu apa yang dimaksud dengan nubuat. Nubuat itu adalah kuasa atau kemampuan yang diberikan Tuhan kepada seseorang untuk mengutarakan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat. Jadi nubuat itu biasanya berisi nasihat, menyampaikan hal-hal yang akan terjadi, sekarang belum terjadi, tapi nubuat menyampaikan apa yang akan terjadi, yang Tuhan akan perbuat dalam waktu dekat atau dalam waktu yang masih lama. Dalam nubuat ada dorongan, ada nasihat, ada penghiburan. Tujuannya sudah jelas, supaya dengan nubuat itu semua jemaat bisa dibangun, bisa dibentuk, bisa diselaraskan dengan rencana Tuhan terhadap gereja tersebut. Nah, khotbah yang baik itu merupakan bagian dari nubuat. Tapi itu hanya sebagian dari nubuat. Nubuat tidak hanya khotbah satu-satunya sebagai nubuat. Tapi yang paling sering terjadi nubuat itu adalah kita menerima pesan dari Tuhan, lalu kita membagikannya, merefleksikannya kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang tersebut juga mengetahui apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui nubuat tersebut. Nah, karena ini merupakan sangat penting, itu sebabnya Paulus berkata di ayat yang pertama, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, karunia apa saja pun itu, terutama untuk bernubuat. Karena bernubuat, dengan nubuat ini, keselamatan kita akan lebih terjamin. Dengan nubuat, kita betul-betul memahami apa yang harus kita lakukan dan apa yang sedang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku, ini nasihat tidak hanya berlaku untuk jemaat di Korintus, tapi berlaku juga untuk kita pada saat ini. Kejarlah kasih itu. Nanti Bapak Ibu tolong dibaca 1 Korintus pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 ini. Di pasal 13 panjang lebar diceritakan di situ bagaimana tentang kasih yang merupakan bahagian dari buah-buah Roh Kudus yang harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul dapat menjadi berkat bagi siapa saja di sekitar kita. Nah, begitu dengan karunia-karunia yang lain, sebab nubuat itu bukan satu-satunya karunia. Ada hikmat. Hikmat ini juga perlu. Pernah dikecam oleh Paulus jemaat Korintus. Mengapa dikecam?
karena waktu itu di tengah jemaat ada orang yang bertikai, ada orang yang bermasalah. Karena nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar, akhirnya pertikaian itu, perselisihan itu diserahkan kepada hakim dunia. Itulah makanya Paulus mengecam jemaat di Korintus. Kamu punya perselisihan, kok berani-beraninya lah kamu membawa kepada hakim dunia. Tidak adakah yang berhikmat di tengah-tengah jemaat yang bisa menyelesaikan itu? Saudaraku, karena memang jemaat itu harus lebih mengandalkan Tuhan. Dalam hal apapun, kalau ada perselisihan, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih solusi. Apalagi yang bertikai itu, yang berselisih itu adalah sesama anak Tuhan. Jadi betapa pentingnya hikmat, betapa pentingnya pengetahuan, iman, kuasa menyembuhkan, kuasa membuat mujizat, membeda-bedakan roh, dan bisa juga berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayanan saya lebih utama itu ada beberapa, enggak semua yang 9 ini terdapat dalam diri saya. Artinya mungkin benih-benih ada di setiap kita, tapi enggak semua berkembang secara maksimal. Saya yang paling maksimal ada pengetahuan, terus pengenalan atau pembedaan bermacam-macam roh. Orang yang berbohong biasanya mudah saya pahami. Apakah seseorang itu berbohong atau tidak? Iya, itu merupakan karunia Roh Kudus yang saya dapatkan. Dan roh apa yang sedang menguasai dia saat berkomunikasi dengan saya? Apakah itu betul-betul roh Allah? Atau jangan-jangan roh kedagingan, roh kemanusiaan? Atau jangan-jangan roh setan atau roh jahat? Terus saya juga pernah berbahasa roh, tapi tidak pernah bisa menafsirkan bahasa roh. Makanya bahasa roh itu saya batasi. Kalau lagi saya hanya sendiri, di situ saya baru berbahasa roh. Kalau berdoa bersama-sama dulu memang di jemaat kita ini pun saya juga pergunakan bahasa roh. Tapi saya selalu berdoa supaya diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Karena kalau bahasa roh sudah ditafsirkan secara benar, tapi nggak sebarang tafsir loh. Jangan nanti ada seseorang yang berbahasa roh lalu Bapak Ibu merasa terpanggil untuk menafsirkan bahasa roh itu, lalu saudara tafsirkan sendiri dengan membuat salinannya, terjemahannya dalam bahasa yang bisa dimengerti. Ternyata itu bukan berasal dari Tuhan. Nggak boleh itu. Harus Tuhan yang menggerakkan kita menyampaikan terjemahan dari bahasa roh itu. Itu kadarnya, nilainya sama dengan nubuat. Nah, ini perlu kita praktekkan. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa satu, dua, atau beberapa dari karunia-karunia roh ini ada di dalam diri kita? Kalau enggak kita praktekkan. Nah, inilah yang perlu memang harus kita pelajari. Bapak Ibu, kalau masih ingat, di sini pun dulu waktu gereja ini pertama-tama, tahun-tahun pertama buka, masih kita terapkan. Sesudah hari kebangkitan, bukan hari kebangkitan, sesudah hari kenaikan, selama berturut-turut biasanya kita buat kebaktian pada malam hari, yang intinya adalah untuk minta pengurapan Roh Kudus. Nah, Pentakosta, gereja-gereja Pentakosta, saudara kita yang lain, itu masih terapkan sampai hari ini. Jadi 10 hari sesudah Yesus naik ke sorga, sampai hari pencurahan Roh Kudus,
mereka berkumpul di gereja dan berdoa. Tapi saya pikir belakangan, kenapa harus dilakukan seperti itu lagi? Tidak ada petunjuk di Alkitab yang menyatakan seperti itu. Jadi, waktu murid-murid harus menunggu selama 10 hari 10 malam di sebuah rumah bertingkat di Yerusalem, cukup hanya sekali itu, tidak perlu diulang seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita pada hari ini. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah ada di gereja. Bahkan Roh Kudus sudah ada di setiap kehidupan orang percaya. Saudara bisa atau tidak bisa berbahasa roh? Saudara punya pengalaman atau tidak punya pengalaman dalam merefleksikan karunia-karunia roh utama yang 9 itu tidak selalu memastikan bahwa saudara telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan. Berbahasa roh atau tidak berbahasa roh, termanifestasi karunia-karunia roh dalam diri kita atau tidak, itu bukan penentuan bahwa kita sudah menerima roh. Tapi apa dia? Mari dulu lihat 1 Korintus. 1 Korintus yang intinya begini, setiap orang yang percaya sudah dibaptis. Di dalam kepercayaannya itu, mereka itu sudah menerima Roh Kudus. Tapi ada bedanya menerima Roh Kudus dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa bedanya? Dipenuhi oleh Roh Kudus berarti hidupnya selalu dituntun oleh Roh Kudus. Dan karunia-karunia roh itu termanifestasi dalam dirinya. Itu orang yang sudah dipenuhi oleh roh. Nah, oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan, coba dibuka dulu 1 Korintus 12 ayat 7, tolong dibaca salah seorang. Kepada tiap-tiap orang, berarti tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang layak menerima karunia roh. Dan Roh Kudus memang dengan sengaja memberikan kepada tiap-tiap orang karunia-Nya yang disebut dengan istilah penyataan roh untuk kepentingan kita bersama. Nah, sebagai ayat terakhir, pasal yang sama, pasal 12 ayat 31. Baca lagi, Ibu. Iya. Iya, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dengan kata lain, rupa-rupanya tidak hanya Roh Kudus yang berinisiatif untuk memberikan karunia-Nya itu kepada setiap jemaat seperti yang diutarakan tadi di ayat 7, tapi kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus aktif untuk mencari dan menerima karunia yang sudah dipersiapkan oleh Roh Kudus bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh tinggal diam, melainkan kita harus aktif. Ingatkah saksi Kristus yang bertumbuh? Hal pertama adalah saksi Kristus harus aktif
aktif beribadah, aktif membaca firman, mendengarkan firman, aktif melakukan firman, aktif mencari karunia, sampai ia betul-betul mengerti karunia apa yang diberikan Roh Kudus dalam dirinya. Intinya adalah dengan pertolongan Roh Kudus, dengan manifestasi karunia-karunia Roh Kudus yang memberdayakan kita di dalam pelayanan, itulah yang membuat gereja kita akan berhasil di dalam pelayanan tersebut. Sampai di sini dulu. Ini nanti akan kita sambung pada kesempatan minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberi kesempatan untuk kita lebih mengerti supaya pelayanan kita semakin berdampak, semakin berhasil di dalam kasih karunia Kristus.